kekerasan apapun dalihnya harus dihindarkan gitu. Harus dihindarkan kekerasan itu. Karena itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di momen bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh dengan pahala ini, terjadi tragedi yang begitu memalukan untuk bangsa Indonesia, juga terlebih untuk kemanusiaan. Yakni pada 11 April kemarin kita menyaksikan terjadinya berbagai kekerasan. Sungguh ini menyakitkan karena kekerasan ini dipertontonkan di depan umum dan kekerasan ini dilakukan oleh banyak orang, keroyokan. Bukan hanya terhadap individu, tetapi juga kekerasan terhadap benda-benda lain, juga terhadap kelompok, dialamatkan kepada kelompok-kelompok lain. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi pada diri Bang Ade Armando saat ini itu menegaskan bahwa pertama, ada pembenaran. Nah, pembenaran ini bisa dilihat dari dua sudut subjek. Pertama, subjek sang korban dan yang terwakilinya, bahwa radikalisme yang ada di Indonesia ini tumbuh subur, bahwa ajaran-ajaran Islam dan ajaran-ajaran keagamaan yang menitik beratkan kepada formalisme syariat itu tumbuh subur di Indonesia saat ini. Senang melakukan kekerasan, senang melakukan premanisme gitu loh. Tindakan-tindakan premanisme itu disukai oleh para orang-orang yang bersifat, orang-orang yang berpikiran ekstremis ini begitu. Yang paling brutal lagi sebenarnya ketika ajaran-ajaran agama yang sedianya itu sangat menghormati terhadap perbedaan, ya, sangat menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan dirinya, dengan yang lain, itu malah dibalikkan begitu loh. Ya, memang kita tidak pungkiri bahwa ada ayat-ayat tertentu yang mengajak untuk berjihad, tetapi jihad di situ juga harus dipahami, tidak semerta-merta seperti apa yang dikatakan di dalam teks, harus dilihat konteksnya. Yang kedua, kita bisa lihat dari sisi sang pelaku pengeroyokan. Nah, dari sisi pelaku pengeroyokan ini dibenarkan bahwa yang terjadi pada diri Bang Ade ini juga sebuah pembenaran akan akan ketidaksetujuannya bahwa orang yang melakukan penistaan agama menurut versi mereka itu pasti ada azabnya. Ini adalah azab yang pantas diterima oleh Bang Ade Armando karena selama ini sudah melakukan penistaan agama, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya lah, terutama ucapan-ucapannya ya, baik terutama di medsos begitu. Nah, menurut saya kedua-duanya ini itu sebenarnya tidak bisa dibenarkan begitu ya, tidak bisa diterima karena kedua-duanya antara yang kanan dengan yang kiri yang saling ekstrim ini, yang saling menyalahkan ini, itu tidak layak di Indonesia begitu ya. Maksudnya tidak layak terjadi di Indonesia gitu. Di mana Indonesia ini sangat cinta kedamaian, sangat toleran terhadap perbedaan begitu. Ya. Saya tidak setuju. Sumpah demi Allah, apa yang terjadi pada diri Bang Ade itu, baik dilihat dari subjek pelaku ataupun dari objek
korban misalnya, itu saya tidak setuju gitu loh. Kekerasan apapun dalihnya harus dihindarkan gitu. Harus dihindarkan kekerasan itu. Karena itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah gitu, ajaran Allah yang lebih mengedepankan kemanusiaan. Sebaiknya lebih mengedepankan kemanusiaan sebelum keberagamaan gitu. Artinya dalam beragama, dalam bersikap, dalam menentukan pola pikir itu lebih mengedepankan kemanusiaan dulu, baru kemudian keberagamaan gitu loh. Kalau misal contohnya seperti inilah. Kalau misalnya kita mempunyai uang 10.000, sedang kita dalam keadaan lapar, tapi di depan mata kita ada orang yang lebih membutuhkan dari kita. Sudah 2 hari, 3 hari tidak makan begitu. Dan kita memastikan itu, melihat itu benar gitu. Mungkin dari pakaiannya, dari raut mukanya gitu ya. Dari bentuk tubuhnya yang kurus misalnya, yang ya kelihatannya jarang makan lah, lemes misalnya gitu. Nah, sedangkan kita nanti masih bisa untuk makan begitu. Maka uang itu ya sebaiknya kalau kita mendahulukan kemanusiaan, maka kita kasih ke orang yang lebih membutuhkan itu begitu, dibanding kita gitu. Itulah yang dimaksud kemanusiaan itu lebih mendahului keberagamaan, sebagaimana yang selalu ditegaskan berulang kali oleh Habib Al-Jufri gitu ya. Habib Al-Jufri ini adalah salah satu Habib yang saya idolakan, yang menulis buku Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Ini di dalam buku ini Habib Al-Jufri menjelaskan berbagai tema terkait kemanusiaan begitu, bahwa agama itu sangat kompatibel dengan kemanusiaan, atau kemanusiaan itu tidak menyelisihi keberagamaan, begitupun sebaliknya begitu. Jadi kalau agama itu sudah menyelisihi kemanusiaan atau bertolak belakang dengan kemanusiaan, itu bukan sebuah keberagamaan lagi begitu. Begitupun sebaliknya. Jadi saling, ya bisa dikatakan kemanusiaan ya keberagamaan, keberagamaan ya kemanusiaan begitu loh. Jadi dalam kasus ini saya berpandangan bahwa sebaiknya kata-kata yang tidak mengenakan antara kedua belah pihak ini itu harus dihilangkan. Ini sudahlah gitu loh. Pemilu sudah selesai, sudah lama begitu loh. Ya sebaiknya harus dihindari lah begitu loh. Jangan dimunculkan lagi untuk pemilu berikutnya begitu loh. Ini luka lama ini jangan dibuka-buka lagi, atau malah jangan ditambahi gitu loh. Tutuplah rapat-rapat gitu loh, biar cepat sembuh begitu. Jadi bagi kawan-kawan yang aktif di sosial media, mari kita gunakan sosial media kita itu dengan bijak, dengan baik gitu, memberikan kesantunan, memberikan kedamaian gitu, tidak malah mengojok-ojoki atau malah menginspirasi orang untuk berbuat keburukan, berbuat negatif begitu. Yang kedua, mari jaga Indonesia ini sepenuh hati. Jaga Indonesia yang rukun ini, yang toleransinya tinggi ini, dari orang-orang yang tidak menyukai pluralisme, yang tidak menyukai inklusivitas, ya. Mari kita lawan orang-orang yang berpemahaman ekstremis, yang merasa paling benar, merasa paling suci begitu, yang lain tidak begitu ya. Nah, karena Indonesia ini sedari awal itu sangat mencintai, sangat konsisten dengan keberagamannya begitu. Apapun keyakinannya, apapun kepercayaannya, pemahamannya,
di Indonesia ini tetap hidup begitu ya, hidup berdampingan, agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha saling berdampingan di Indonesia ini. Maka kerukunan ini harus kita jaga sampai kapanpun, hingga anak-anak cucu kita. Yang ketiga, ayo kita hentikan politisasi agama gitu ya. Bahwa kehidupan beragama jangan dibawa-bawa ke politik, jangan dibawa-bawa untuk kepentingan sesaat, memenangkan pemilihan, memenangkan keinginan sendiri begitu. Kalau ini sudah terjadi, yakni politisasi agama, itu tidak benar pada akhirnya. Yang terjadi adalah saling menyalahkan, yang terjadi adalah saling gontok-gontokan. Ini yang kita tidak inginkan begitu. Maka marilah kita tidak membawa agama ke ranah politik begitu, apalagi ke ranah politik praktis. Walaupun sebenarnya politik itu memang baik begitu ya, untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk kalangan lebih banyak, lebih luas lagi gitu. Tetapi kalau dalam berpolitik itu memelintir ayat-ayat tertentu, memelintir keyakinan-keyakinan tertentu untuk memenuhi hasrat sesaatnya, hasrat bejatnya seorang politikus, maka itu tidak bisa dibenarkan begitu ya. Demi untuk meraup suara yang banyak, maka apapun dia lakukan begitu. Seperti memelintir ayat Al-Quran, memelintir hadis begitu. Itu tidak boleh begitu ya. Sudah sewajarnya memang kita kembali kepada pemahaman yang lebih mengedepankan kemanusiaan begitu. Sudahlah, kita sudah cukup, sudah mengerti, sudah paham. Memang tidak benar dari dulu, sejak perkembangan Islam awal, ketika terjadinya pemberontakan antara pihak Ali dengan pihak Aisyah misalnya, dengan pihak Bani Umayyah misalnya, itu semuanya berakhir tidak baik begitu ya. Semuanya berakhir saling mengorbankan antara kedua belah pihak begitu. Oleh karena itu, agar Indonesia tidak menjadi negara Timur Tengah yang saat ini terus berantem gitu ya, satu sama lain, antara Sunni Syiah dan antara masyarakat dengan pemerintah saling perang begitu. Agar tidak terjadi seperti itu, marilah kita mengambil jalan tengah begitu. Marilah kita lebih mengedepankan sifat kemanusiaan kita begitu. Lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada sifat atau pemahaman kita terhadap keagamaan begitu ya.